Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas materi tentang bilangan dan operasi bilangan. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Nafis Azizatul Rohmah, yang kedua Kirana Paramita Anggraini, dan yang ketiga Bima Yuriza Putra. Poin pertama yaitu bilangan dalam Al-Quran. Bilangan adalah objek matematika yang digunakan dalam menghitung dan mengukur, sebuah simbol notasi yang disebut dengan angka. Dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 38 bilangan berbeda. Mengetahui bahwa Al-Quran berbicara mengenai bilangan, maka makna yang dapat ditangkap adalah bahwa orang muslim harus mengenal bilangan. Tanpa mengenal bilangan, seorang muslim tidak akan memahami Al-Quran dengan baik ketika membaca ayat-ayat yang berbicara tentang bilangan tersebut. Adapun 38 bilangan, terdapat 8 bilangan pecahan, yaitu 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, dan 1/10. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bilangan tersebut yaitu Surat An-Nisa ayat 11, 12, 25, dan 176, Al-Anfal ayat 41, As-Saba ayat 45, dan Al-Muzammil ayat 3, 4, dan 20. Selanjutnya adalah relasi bilangan. Setelah berbicara tentang bilangan, perlu adanya sesuatu yang dapat digunakan untuk membandingkan dua bilangan. Nah, membandingkan atau relasi bilangan biasanya dilakukan pada sepasang bilangan dengan aturan tertentu. Mengenai relasi bilangan, terdapat firman Allah dalam Quran Surat Asy-Syafa'at ayat 147 bahwa Nabi Yunus diutus kepada umat yang jumlahnya 100.000 orang atau lebih, yang secara matematika, jika umat Nabi Yunus sebanyak X orang, maka X sama dengan 100.000 atau X lebih dari 100.000. Dalam ayat tersebut, terdapat dua relasi bilangan, yaitu relasi sama dengan dan relasi lebih dari. Dengan demikian, kalimat X sama dengan 100.000 atau X lebih dari 100.000 dapat ditulis dengan X sama dengan 100.000 atau X lebih dari 100.000. Lebih lanjut lagi, jika A dan B adalah bilangan yang menyatakan jumlah objek tertentu, maka kemungkinannya akan terjadi adalah A lebih dari B, A sama dengan B, atau B lebih dari A. Kemudian, untuk pernyataan A sama dengan B atau A lebih dari B dapat ditulis dengan A lebih dari sama dengan B dan dibaca A lebih dari atau sama dengan B atau B kurang dari atau sama dengan A. Yang selanjutnya yaitu operasi bilangan. Relasi hanya dapat membandingkan antara suatu bilangan dengan bilangan yang lainnya. Adanya bilangan dan relasi belum lengkap jika tidak dapat melakukan suatu aksi pada pasangan bilangan yang diberikan. Melakukan aksi pada pasangan bilangan dapat dinamakan dengan operasi. Operasi yang paling sederhana adalah operasi hitung dasar bilangan. Selain berbicara bilangan, dalam Al-Quran ternyata juga berbicara tentang operasi hitung dasar pada bilangan. Operasi hitung dasar pada bilangan yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu yang pertama, operasi penjumlahan, operasi pengurangan, dan operasi pembagian, yang dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Kahfi ayat 25, artinya, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Yang selanjutnya ada surat Al-Ankabut ayat 14, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun, maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Dalam firman Allah tersebut, Al-Quran telah berbicara tentang matematika. Konsep matematika yang disebutkan dalam dua ayat tersebut adalah konsep bilangan, yaitu bilangan 300, 9, 1000, dan 50. Yang kedua, konsep operasi penjumlahan, yaitu 300 ditambah 9. Yang ketiga, ada operasi pengurangan, yaitu 1000 kurangi 50. Maka yang tersirat dalam dua ayat tersebut adalah seorang Muslim harus memahami tentang bilangan dan operasi bilangan. Dengan memahami bilangan dan operasi bilangan, maka seorang Muslim dapat mengetahui maksud dari 1000 dikurangi 50 dan 300 ditambah 9. Selain itu, operasi penjumlahan yang disebutkan secara tersirat dalam Al-Quran juga terdapat pada surat Al-A'raf ayat 142 yang artinya
Dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya, yaitu Harun, "Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan." Operasi penjumlahan yang disebut secara tersirat dalam Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat 142 dan surat Al-Baqarah ayat 196. Berikut ini operasi bilangan yang terdapat pada Al-Quran. Yang pertama, dalam surat Al-Baqarah ayat 196 tersirat makna 3 tambah 7 sama dengan 10. Yang kedua ada Al-A'raf ayat 142 tersirat makna 30 tambah 10 sama dengan 40. Yang ketiga, surat Al-Kahf ayat 25 disebutkan 300 tambah 9 sama dengan 309. Yang keempat, Quran surat Al-Ankabut ayat 14 disebutkan 1000 kurangi 50. Dalam Al-Quran tidak dibicarakan tentang operasi perkalian. Pada surat Al-An'am ayat 160 menjelaskan bahwa amal yang baik akan dapat pahala 10 kali lipat dari amalnya, dan bagi yang berbuat jahat tidak akan diberikan balasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Pernyataan 10 kali amalnya dalam ayat tersebut tidak dapat dimaknai sebagai operasi bilangan karena secara kualitas, amal bukan bilangan. Al-Quran memberikan suatu gambaran yang akan munculkan operasi bilangan. Pada surat Al-Baqarah ayat 261, pada ayat tersebut dijelaskan bahwa satu biji akan menumbuhkan 7 batang, dan tiap-tiap batang terdapat 100 biji. Karena operasi penjumlahan telah disebutkan dalam Al-Quran, maka untuk menentukan keseluruhan biji dapat dilakukan dengan cara 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 sampai 7, hasilnya sama dengan 700. Penjumlahan 100 berulang sebanyak 7 kali sehingga diperoleh 700. Konsep penjumlahan berulang ini yang merupakan konsep perkalian bilangan. Operasi pembagian dalam Al-Quran diwakili dengan penyebutan bilangan 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, dan 1/10. Bilangan 2/3 tidak lain adalah 2 dibagi 3. Operasi pembagian dalam Al-Quran sangat berkaitan dengan masalah pembagian harta warisan dan pembagian harta rampasan perang. Sekian penjelasan dari kami terkait bilangan dan operasi bilangan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.